الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang saya hormati Bapak Ibu, wabil khusus pada para pengurus Masjid Al-Muharram, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks FNI Jidodol Baru Kebayoran Lama yang Allah muliakan, insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita telah mengawali aktivitas kita dengan kebaikan, menjadi diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun untuk menyembah Allah, mentaatinya. Mudah-mudahan seharian dan seterusnya hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan mengabdi, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang Allah muliakan, seperti biasa pagi ini kita akan mentadabburi ayat Al-Quran, dan tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang jangan menzalimi diri kita sendiri. Jangan menzalimi diri kita sendiri. Memang ada Ustaz orang yang menzalimi dirinya. Masa iya dirinya sendiri dizalimin? Mungkin kalau menzalimi orang lain iya, tapi memang ada. Ternyata dalam Al-Quran ada banyak ayat yang membahasakan bahwa adanya orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ini menarik untuk kita ungkap, apalagi mobil khusus pada hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Ya, tanggal berapa Pak hari ini? Sama kebetulan sama bulan Januari, gampang ingetinnya, tanggal 11. Ya, apa hubungannya dengan bulan Rajab? Orang-orang pada berlomba-lomba bulan Rajab ini lebih banyak yang mengagungkannya, memuliakannya dengan berbagai macam ibadah. Tapi ada yang barangkali luput bahwa salah satu bentuk mengagungkan bulan Rajab itu, bulan-bulan yang Allah hormati, adalah dengan cara menjauhi, meninggalkan perbuatan zalim. Sekali lagi, bahwa di antara bentuk memuliakan sesuatu adalah ada yang caranya adalah dengan menjauhi perbuatan zalim. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala melarang secara langsung ya terkait dengan bulan-bulan yang Allah hormati ini, termasuk bulan Rajab. Surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Nah, itu kalimatnya adalah jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan yang Allah hormati tersebut. Nah, bagaimana para jemaah sekalian memahami ayat ini? Ya, maka pada pagi hari ini kita akan tadabburi salah satu ayat yang menggunakan kalimat menzalimi diri kita sendiri. Ini ada dalam surat At-Tolak ayat 1. Surat At-Tolak ya, surat yang ke-65 ya, ayat 1. Ternyata para jemaah sekalian berbahagia, ayat itu berbicara tentang bab sesuai nama suratnya, surat At-Tolak, tentang membahas talak, cerai. Tapi di bagian tengah ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilka hududullah. Dan itu yang Allah ceritakan dalam ayat pertama tersebut tentang talak tersebut, Allah tegaskan adalah hududullah. Itu adalah hukum-hukum Allah. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala wa man yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar, yani melampaui batas, tidak melaksanakan hukum-hukum Allah tersebut, maka Allah katakan faqad zalama nafsah, yani melanggar hukum tentang ketentuan perceraian. Ya,
maka sungguh dia telah menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini para jemaah sekalian yang akan kita tadabburi Al-Quran surat At-Talaq ayat 1. Nah, para jemaah, secara tafsir ayat ini Allah memerintahkannya sebenarnya kepada Nabi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, kalau ya kalian umat Islam kaum mukminin mau menceraikan istri, ya, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah istri tersebut sesuai tepat waktunya. Ternyata cerai itu ada waktu yang diperintahkan, dibolehkan. Kebanyakan di antara kita ini cerai dulu, udah keceplosan ngomong, baru nanya, Ustaz jatuh nggak cerai itu? Emang kenapa? Bagaimana ceritanya kalau nanti sampai ngomong cerai sama istri? Begini ceritanya Ustaz, bla 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 bla. Udah cerai dulu, udah ngomong baru tanya. Padahal kalau mau cerai itu harus dipertimbangkan kapan waktunya yang disunahkan, agar jangan sampai perbuatan cerai itu yang tadinya adalah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi sebuah perbuatan zalim, ya, suami kepada istri. Jadi pertimbangkan kalau diceraikan sekarang, apakah nanti masa iddahnya itu nanti akan menjadi tambah panjang gara-gara waktunya nggak tepat. Ya, harusnya menjaga menunggunya 3 bulan jadi 3 bulan lebih, itu adalah zalim kepada istri. Maka wa ahsul iddah, maka hitunglah itu masa-masa iddahnya itu para jemaah sesuai dengan ketentuannya. Barang siapa yang melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah katakan sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, para jemaah sekalian berbagai itu makna kandungan tafsir dari surat At-Talaq ayat 1. Apa pelajaran yang bisa kita tadabburi dalam ayat ini para jemaah? Ya, yang pertama adalah ketika kita mendengar ayat ini, mungkin yang terbesit terlebih dahulu di telinga kita para jemaah adalah bab fikihnya. Ya, bab fikihnya. Oh, ternyata sebagaimana sholat ada tata caranya, ada fikihnya. Sebagaimana puasa, haji ada fikihnya. Ternyata cerai itu juga ada fikihnya. Nah, ternyata dalam bab ini banyak orang yang lebih fokusnya kepada fikihnya saja, padahal ada sisi hati kita yang merasakan berjamaah. Apa itu? Bahwa kalimat maka sungguh dia telah menzolimi dirinya sendiri itu secara sentuhan hati itu membuat orang berpikir, oh ternyata perbuatan cerai itu bisa jatuh pada perbuatan zolim, dan zolim itu adalah kategori perbuatan yang tercela, dosa, dan lalu kemudian mendatangkan efek rasa takut, rasa khawatir jatuh terhadap perbuatan dosa. Lalu ternyata para jemaah, oh ternyata ada sikap kita Allah sebut sebagai menzolimi diri sendiri. Oh, dari mana sisi zolimnya? Lalu kemudian mengintrospeksi diri kita, adakah selama ini perkataan kita, perbuatan kita yang zolim? Zolim kepada siapa? Ini ternyata para jemaah sekalian, di dalam ayat ini bicaranya adalah tentang zalim kepada istri, zalim kepada pasangan. Tapi para ulama, para jemaah, sebenarnya membagi zalim itu ada 3 macam. Ada 3 macam berdasarkan objeknya, yaitu zalim yang pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya dibantah dalam beberapa ayat. Allah menegaskan, yaitu orang yang berbuat zalim kepada Allah itu ada antaranya adalah bentuknya berbuat syirik, yaitu Allah disekutukan. Allah itu harusnya disembah, Allah itu harusnya diesahkan, ditauhidkan. Kita menyembah hanya Allah saja, tidak boleh menyembah yang lainnya. Kita meminta berdoa kepada Allah saja.
berharap bergantung kepada Allah saja, kalau nggak boleh kepada yang lainnya. Tetapi ternyata banyak orang yang bergantung rezekinya kepada selain Allah, bergantung kepada jimat, bergantung kepada jampe-jampe, bergantung kepada amalan apa yang disebutkan oleh dukun dan lain sebagainya. Dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi berbuat zalim kepada Allah yang pertama ini Allah tegaskan wa ma zalamahumullah. Tidaklah mereka itu menzalimi Allah, walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah Subhanahu wa taala membantah. Jadi kalimatnya ada disebutkan bahwa zalim kepada Allah. Wa ma zalamahumullah. Perbuatan kita berbuat zalim kepada Allah, tapi pada hakikatnya kita tidak menzalimi Allah. Kenapa? Karena Allah tidak merasa sakit, tidak merasa dirugikan, tidak merasa apa-apa. Tapi sebenarnya kezaliman itu kembali pada diri mereka sendiri. Nah, ini jenis zalim yang pertama para jemaah sekalian. Ya, yang kedua para ulama membaginya adalah zalim kepada manusia, kepada sesama kita. Ya, sesama manusia. Zalim yang bersama kita ini para jemaah bisa zalim kepada orang tua kita, bisa zalim kepada istri dan anak-anak kita. Nah, yang sedang kita bahas pagi hari ini adalah jenis zalim yang kedua, teman-teman. Zalim kepada sesama manusia. Yang paling banyak orang melakukannya adalah zalim kepada orang tua, teman-teman. Ya, kenapa? Orang tua haknya lebih besar daripada hak istri dan anak-anak kita. Sekali lagi, teman-teman, hak orang tua sebagai manusia itu lebih besar sesungguhnya daripada hak istri dan anak-anak. Tapi kebanyakan di antara kita lebih memberikan hak istri dan anak-anak jauh lebih besar daripada hak orang tua. Ya, dan di sini barangkali banyak orang yang menzalimi kedua orang tuanya, tetapi dia tidak menyadarinya. Memang istri adalah kewajiban tanggung jawab kita. Anak itu adalah kewajiban, harus kita nafkahi, ya. Tapi hak orang tua itu jauh lebih besar. Karenanya yang Allah perintahkan dalam Al-Quran setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah wabil walidaini ihsana. Yaitu yang pertama kali di antara urutan manusia yang disebutkan oleh Allah adalah kedua orang tua. Dan perintahnya adalah ihsana, untuk berbuat ihsan. Bukan berbuat sekedar hasan, bukan sekedar berbuat baik, ya, khair, bir, ya, tapi kalimatnya adalah ihsan. Berbuat baik ihsan itu adalah perbuatan baik di atas rata-rata, para jemaah. Ya, ini berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada rekan kerja kita, rekan pelanggan kita, kepada tetangga kita, teman kita, sahabat kita, kita berbuat baik kepada mereka, maka kepada orang tua lebih baik. Ihsana. Tapi ketika kita lupakan, tidak barang banyak yang tidak menyadari bahwa kita telah menzalimi mereka. Ya, makanya dijadikan di dalam ayat Al-Quran disebutkan bentuk kezaliman kepada kedua orang tua yang dijadikan standar yang paling minim, yang paling minim itu adalah zalim dengan lisan, zalim dengan perbuatan, yaitu mengatakan kepada kedua orang tua. Lisan cuma sekedar mengatakan cuma satu kosakata udah berbuat zalim kepada istri, kepada orang tua. Bagaimana dengan perbuatan? Ya, lisannya tidak mengatakan tapi perbuatannya banyak yang mengecewakan orang tua. Orang tua nyuruh sholat, tidak diperhatikan perintahnya, tapi teman-temannya ya meminta ini, meminta itu, bosnya minta ini, minta itu, dipenuhi permintaan orang tuanya, minta untuk dirikan sholat. Ya, ketika dia tidak mendengarnya, lalu kemudian dia kecewa, lalu kemudian dia sedih. Bukankah itu juga membuat orang tua sedih? Maka para jemaah sekalian yang berbahagia, hati-hati terhadap perbuatan zalim kepada manusia. Yang paling banyak dilanggar adalah kepada kedua orang tua. Yang kedua baru kepada istri dan anak-anak. Karena orang yang paling dekat berikutnya yang hidup bersama-sama dalam satu rumah adalah istri dan anak-anaknya.
Banyak orang yang tidak berani berbuat zalim kepada orang lain, tapi kepada istrinya dia berani berbuat zalim, kepada anaknya dia berani berbuat zalim. Kenapa? Karena istri dan anaknya berada di bawah kekuasaannya, di bawah kendali kehendaknya, di bawah kekuasaan dia, tunduk kepadanya. Maka hati-hati. Jadi para jemaah sekalian berbagai ada perbuatan zalim kepada sesama manusia, yaitu zalim kepada orang tua, zalim kepada istri dan anak, baru kemudian zalim kepada tetangga, kepada yang lainnya. Dan para jemaah, yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri. Yang menarik di sini para jemaah yang menjadi tema tadabbur kita. Zalim kepada diri sendiri, bagaimana itu ceritanya para jemaah? Ternyata bentuk zalim kepada diri kita sendiri itu ada maknanya secara umum, ada maknanya secara khusus. Maknanya secara khusus zalim kepada diri kita itu adalah dengan melakukan satu perbuatan yang merusak secara langsung, membahayakan, merugikan diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita tidur tidak teratur, kita makan tidak teratur, yang membuat dampak kemudian diri kita ini menjadi sakit, menjadi tidak sehat. Secara langsung itu sebenarnya dia sedang menzalimi diri dia sendiri. Ya, mengkonsumsi makanan, perbuatan yang membahayakan buat dirinya, itu adalah zalim pada diri sendiri. Karena dia sedang merusak, menghancurkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengambil manfaat terhadap Al-Quran, tidak sadar ataupun tidak disadari, dia telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32 35 itu bahwa Allah mengatakan kemudian tsumma awratnal kitab, kami wariskan Al-Quran ini kepada alladzina astafaina min ibadina, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diwariskan, ini pusaka Al-Quran, ini pusaka berharga sekali diberikan oleh Allah, diwariskan kepada hamba-hamba pilihannya. Tapi kata Allah apa? Faminhum zalimun li nafsihi. Nah, yang pertama di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Allah sendiri menyebut bahasanya adalah zalim pada dirinya sendiri. Siapa? Mereka yang tidak memanfaatkan, tidak mengambil manfaat dari Al-Quran yang telah Allah wariskan tersebut. Dia telah menzalimi dirinya. Aturan dia mendapat hidayah, aturan dia mendapat rahmat, aturan dia mendapat ketenangan, aturan dia mendapat asyifa, mendapatkan obat penyembuh. Tapi karena dia tidak memanfaatkan Al-Quran, tidak dibaca, tidak ditadabburi, tidak diamalkan, dirinya tidak mendapatkan manfaat, maka secara langsung dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Salat tidak khusyuk, salat tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya, salat tidak menikmati salat itu. Seharusnya diri kita menjadi tenang, salat itu menjadi pencerah, salat itu menjadi refreshing, menjadi pencerah buat diri kita dari kesibukan kepenatan hidup. Tiba-tiba dia salat malah merasa terbebani, salat malah merasa berat, salat merasa sebuah beban. Maka secara tidak langsung dia sudah menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebaikan dari ibadah salat itu. Maka bisa jadi itu adalah termasuk bentuk zalim kepada diri kita sendiri para jemaah sekalian. Dan zalim yang berikutnya kepada diri yang bermakna umum para jemaah, ini yang menarik untuk kita tadabburi, yaitu bahwa ayat ini surat At-Talaq ayat 1 ini pada hakikatnya, kita kelihatannya seorang suami itu berbuat zalim kepada istrinya. Tetapi Allah menyebutnya faqad zalama nafsah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana bisa begitu para jemaah? Orang berbuat zalim, suami berbuat zalim kepada istrinya, tapi Allah sebut dia zalim kepada dirinya sendiri. Kalau dia tidur tidak teratur, kalau dia makan tidak teratur, tidak olahraga, itu adalah perbuatan zalim. Kita bisa pahami secara mudah. Tapi ini orang berbuat zalim kepada Allah, orang berbuat zalim kepada orang lain, tapi Allah menyebutnya dia zalim pada dirinya sendiri. Bahwa makna zalim pada diri sendiri itu secara umum maknanya para jamaah adalah, yakni apapun perbuatan zalim itu, maka sesungguhnya Allah menyebutnya itu zalim kepada diri sendiri
dikarenakan dampak dari perbuatan zalim yang kita lakukan itu, dampak buruknya akan kembali kepada diri sendiri. Ya, perhatikan contohnya dalam masalah cerai, umpamanya dalam ayat 1 surat At-Talaq ini. Ya, yang dia lakukan adalah menceraikan istrinya, tapi tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Menceraikan istrinya, maka dalam perbuatan menceraikan tersebut sesungguhnya dia telah melakukan 3 kezaliman tadi. Apa itu? Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, dia masuk kena zalim kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua adalah zalim kepada manusia, ya itu dia kepada istrinya. Dia memberikan dampak penyiksaan, ketidakbaikan kepada istrinya. Dan dalam waktu yang sama dia adalah zalim kepada dirinya sendiri. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, zalim kepada diri sendiri ini dengan makna secara umum, apapun perbuatan zalim yang kita lakukan, baik kepada Allah, baik kepada manusia maupun kepada diri kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri menyebutnya bahwa itu adalah sesungguhnya zalim kita kepada diri sendiri. Maka seharusnya seseorang memeriksa kembali, mengintrospeksi kembali perbuatannya, perkataannya. Jangan sampai ada yang menzalimi orang lain, karena dampaknya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Banyak orang yang bisa rajin sholatnya berjamaah, banyak orang yang bisa banyak sedekahnya, infaknya, baca Qur'annya, baca zikirnya, doanya, tetapi dia tidak peduli terhadap sikapnya, perbuatannya yang menjangkiti, menzalimi orang lain. Seharusnya seimbang berjamaah. Di satu sisi ya semangat beribadah, di sisi lain adalah takut terjatuh pada perbuatan zalim. Dan yang berikutnya berjamaah yang menarik untuk kita tadabburi, dari 3 macam perbuatan zalim itu manakah yang paling berbahaya? Kira-kira yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, atau kepada diri sendiri? Mana yang paling berbahaya? Yang ketiga. Yang pertama tadi kepada Allah. Nah, kalau melihat jenis dosanya, Allah menyebutnya inna syirka la zulmun azim. Kalau lihat dari dosanya, bahwa perbuatan syirik itu adalah zalim yang besar, karena zalimnya adalah kepada objeknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan semua dosa itu diampuni kecuali syirik. Ya, kalau ke bawah mati itu tidak diampuni. Dari segi besar dosanya adalah yaitu yang besar adalah zalim kepada Allah. Tapi dari segi bahaya, ya, khatir, bahaya itu para ulama banyak yang berpendapat yaitu zalim kepada orang lain. Itu lebih bahaya. Kenapa? Yaitu bila dilihat dari sisi bahwa memang benar dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu azim, besar, tidak diampuni. Tapi kalau dia bertaubat, tapi kalau dia minta ampun kepada Allah, diampuni enggak? Diampuni. Gampang enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya gampang-gampang susah. Dibilang gampang susah, dibilang susah gampang. Ya tinggal taubat, mohon ampun kepada Allah, dan Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Ghaffar, Maha Pengampun. Allah, ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada besarnya dosa manusia. Tapi yang kedua, kalau kita berbuat salah kepada manusia, coba bayangkan, memang kita bisa minta maaf kepada manusia dan manusia bisa memaafkannya, ya. Tetapi jika seandainya manusia itu yang berbuat kita zalim kepada dia tidak memaafkan kita, lalu kemudian atau zalim kita kepada manusia itu ke bawah mati, bahaya juga kan? Bahaya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa keterangan mengampuni dosa kaum mukminin. Di dunia banyak dosa-dosa yang Allah sembunyikan, tidak diungkap. Allah maafkan, ternyata di akhirat dimaafkan. Tapi kalau itu berkaitan dengan hutang, ke bawah mati, dan ternyata yang mempunyai uang yang menghutangi itu tidak
mengizinkan dan menghalalkan dan masih menuntut untuk dibayar, sementara orang itu tidak mau bayarnya, maka dia tertahan kalau dia orang baik dia tertahan di pintu surga sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala orang itu mengikhlaskan menghalalkannya. Maka dilihat dari sisi ini para jamaah, zalim kepada sesama manusia itu secara lebih bahayaan kepada manusia. Secara besar dosanya, besaran dosa zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab ini mengingatkan kita kembali untuk ngerem. Allah sedang melatih kita, 2 bulan kemudian kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka puasa itu adalah salah satu ibadah yang bentuknya adalah ngerem, Pak. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri, itu kan adalah rem. Ya, jangan berbuat dosa, jangan yang dosa, yang makruh, yang mubah aja direm sama kita. Maka bulan Rajab ini kita sudah dilatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kita siap untuk mendapatkan semua kebaikan yang Allah siapkan sediakan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali perjamaah tadabbur kita pada hari ini tentang zalim kepada diri sendiri. Jangan zalim kepada diri sendiri. Sebenarnya secara khusus adalah jangan menyakiti diri kita, yang makannya, yang olahraganya kurang, ya, yang tidurnya nggak beraturan, malam menjadikan siang, siang menjadi malam, ya, tidak kenal aturan, maka cepat-cepat perbaiki, ya, pola hidupnya. Adapun yang kedua adalah maknanya secara umum, yaitu ngerem, ya, kurangi, kontrol, tundukkan perkataan dan perbuatan kita, jangan sampai menzalimi orang lain. Ini saja. Barangkali apa ada yang mau ditanya atau enggak ada? Satu, dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanyakan tadi menyangkut zalim kepada orang tua, ya. Ya, kita tahu bahwa itu memang benar, ya. Namun kan kita juga ada orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, ini bagaimana Ustaz? Tetap kita prioritaskan, kita utamakan kepada orang tua yang sudah meninggal dibanding dengan anak istri kita, ya, yang kandungan besar kita, Ya. Atau bagaimana gitu turunannya ke bawah, kan ada kakak perempuan misalkan, ya, yang harus kita tanggung, atau juga orang-orang yang tidak yang kurang mampu di keluarga kita, maksudnya keluarga besar kita, orang tua kita yang tadi, atau bagaimana Ustaz? Ini bagaimana porsinya, terus bagaimana juga cara kita berinteraksi gitu, ya, dengan keluarga orang tua kita atau juga dengan istri kita dan anak. Makasih. Iya. Zalim kepada kedua orang tua memang banyak sekali, tanpa kadang yang kita tidak sadari. Tapi ada hal yang perlu kita catat juga, perlu kita garis bawahi, bahwa kasih ibu sepanjang masa tak terkira, kebaliknya, kasih ibu kepada beta tak terkira sepanjang masa. Nah, dan seterusnya kira-kira. Betapa banyak dosa anak yang zalim kepada orang tuanya, tapi kasih sayang cinta orang tua begitu besar kepada anaknya, sampai berkali-kali disakitin dimaafkan, berkali-kali dikecewakan dimaafkan. Itulah meskipun banyak tapi kasih sayangnya itu luar biasa. Lalu kemudian bagaimana ketika orang tua sudah meninggal dunia, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu tentu bermacam-macam bentuknya, ya. Dan saat orang tua masih hidup dengan orang tua sudah wafat itu juga berbeda-beda. Dan yang menjadi ukurannya apa? Bahwa ukurannya bukan materi saja, Pak. Ya, bukan berarti kalau kita ngasih orang istri kita 1 juta berarti ngasih orang tua kita 2 juta. Bukan. Ukurannya itu adalah ridho orang tua. Ada orang tua yang dia bahkan nggak mau menerima dari anaknya, asalkan anaknya itu udah sopan dan menghormatinya, udahlah pakai saja. Dia tidak mau, tapi dia ridho itu. Ada juga yang udah dikasih banyak harta tapi orang tua nggak ridho.
sama anaknya, padahal sudah cukupi semua pemberiannya, tapi tidak ridho. Kenapa? Karena kamu mendapatkan hartanya dengan cara yang tidak baik, haram, ada cara yang haram. Karena kamu tidak mendirikan sholat, kamu tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka belum tenang. Sebagaimana para nabi belum meninggal dunia sebelum memastikan anak-anaknya itu nanti setelah dia meninggal mau menyembah siapa, ditanyakan dulu, dipastikan. Jadi ukurannya adalah bukan sekedar uang, tapi ridhonya. Apa yang orang tua inginkan dari kita, ya wujudkan, ya. Itu bentuknya. Nah, berarti tentu ketika orang tua sudah meninggal dunia, baktinya seperti apa? Ya, sesuaikan dengan berdoa, mendoakannya, ya, menjalankan keinginannya, menjalin hubungan kepada orang-orang yang dulu waktu dia masih hidup baik. Kita jangan sambung, ya, perbuatan-perbuatan kebaikan yang dulu dilakukan oleh orang tua dilakukan. Yang jika seandainya orang tua kita masih hidup, dia senang lihat kita melakukannya, maka itu dilakukan. Nah, itu tinggal dibagi saja porsinya kepada istri dan anak-anak. Ya, tentu setelah orang tua meninggal dunia, kewajiban kita kepada istri dan anak itu menjadi lebih besar daripada, karena yang memiliki hak besar itu adalah orang tua. Ketika ditanya sama sahabat kepada Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ibumu. Lalu kemudian ibumu, siapa lagi? Ibumu sampai 3 kali, baru bapakmu. Selanjutnya nggak disebut encingnya, encangnya, pamannya. Itu tetap dia punya hak juga untuk berbuat baik sebagai hak kerabat, ya, hak kerabat. Tapi kalau ibu, bapak itu adalah hak al-walidain, kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Ini tentang sama manusia tuh. Kalau kita punya salah pada sama manusia, tapi belum sempat maaf, kita maaf sudah meninggal orang, apa bisa diminta maaf melalui warisan keluarganya? Ya. Ada orang yang berbuat zalim pada manusia, dia udah minta maaf dan dimaafin. Ya. Itu udah kalau kita tulus itu udah diserahkan kepada Allah. Ya. Ada juga yang belum minta maaf, kemudian dia keburu meninggal dunia. Maka itu dilihat perbuatan baik kita bisa tebus dengan mendoakan kebaikan buat orang tersebut. Sebagaimana dulu aku pernah menyakiti dia, misalnya dia, ya Allah, dan sekarang sudah meninggal, ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan dengan kita membalasnya dengan doa tersebut, Allah berkehendak akan mengampuni kesalahan kita. Dan nanti di akhirat pun dia pun, ini doa dari mana nih kok dosa-dosaku diampuni? Oh, ternyata dosa dari Pak ini. Terus kemudian dia pada saat itu pun mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang dia pernah lakukan dulu. Kira-kira membalasnya dengan mendoakannya, atau berbeda doa mohon ampunannya adalah salahnya kepada si mayit, masih minta maafnya kepada ahli warisnya. Gak ada hubungannya. Kalau masalah hutang, ya. Kalau masalah hutang, ya. Ya, karena dia diturunkan kepada keluarga. Tapi kalau sakit hatinya kepada mayit, minta maaf ya, dulu saya pernah sakit hati. Ya, dia makan merasa disakit sama kita, gampang aja minta maaf. Tapi maka lebih tepat ya minta maaf, doakan si mayit tersebut. Wallahu a'lam. Cukup ya? Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Rabbana. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.